Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa di obrolan pagi Parekate. Saya Wahidin Abu Bakar. Kali ini kita akan berbicara bagaimana jalinan kebinekaan Tunggal Ika dan menjadi bagian cagar budaya sebagai sebuah identitas bangsa. Berbicara identitas menjadi bagian penting karena bagaimanapun ini hal yang sangat fundamental sebagai sebuah anak bangsa untuk selalu bangga, untuk selalu menjadi bagian dari nilai yang dikembangkan dalam sebuah identitas bangsa. Berbicara mengenai hal ini, saya mengundang tamu saya yang hadir hari ini di studio Parekate. Ada Bapak Dr. Andes Muhammad Nazir MPD, Kasubag Tata Usaha BPCB Sulawesi Selatan. Ya. Terima kasih Pak Nazir sudah hadir bersama kita di pagi hari ini. Ya. Juga ada Ibu Andriani SSMSI, Kepala Seksi Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan BPCB Sulawesi Selatan. Terima kasih Bu Andri sudah hadir bersama kita. Pak Nazir, ya, berbicara identity, apa kaitan dekat identitas sebuah bangsa dengan kalau kita mau kaitkan apa yang menjadi peninggalan dalam sebuah cagar budaya? Apa sih kaitannya identity dan barang-barang yang dilindungi atau bagian yang disebut dalam cagar budaya itu? Iya, jadi cagar budaya itu adalah warisan budaya berbentuk material. Jadi warisan budaya itu dia bisa berupa benda, berupa struktur, dia bisa berupa bangunan, berupa situs atau berupa kawasan. Nah, kalau kita berbicara tentang identitas benda misalnya, ketika kita atau bangunan misalnya, ketika kita membuat satu rumah misalnya, rumah tradisional kita misalnya tradisional Bugis misalnya, maka ini kan menjadi sebuah ciri arsitektur tradisional rumah yang kita miliki dan berbeda dengan arsitektur tradisional misalnya rumah di Jepang misalnya. Nah, perbedaan inilah yang kemudian nanti menunjukkan identitas kita. Ketika kita berbicara tentang Bugis, ketika kita berbicara tentang Makassar, salah satu visual yang fakta kita bisa lihat dan merupakan peninggalan cagar budaya, termasuk misalnya bangunan. Tadi itu misalnya rumah. Jadi bangunan itu ada filosofinya dan itu menjadi identity yang bisa menceritakan karakter orang yang tinggal di rumah itu atau masyarakatnya. Iya, jadi kan arsitektur itu kan menggambarkan dari segi arsitektural dia menunjukkan ciri tersendiri. Tetapi di dalam proses pembangunan atau simbol-simbol di dalam proses pembangunan itu kan mempunyai makna dan nilai. Nah, antara nilai intangible yang melekat pada bangunan dengan misalnya arsitektur yang nampak secara kasat mata, ini kan dua hal yang menjadi identitas yang betul-betul kita berbeda dengan orang lain. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang identitas, maka peninggalan-peninggalan cagar budaya ini menjadi salah satu hal yang bukti yang tidak terbantahkan terhadap kalau kita mengatakan saya berbeda, saya punya budaya sendiri. Nah, ini tadi yang menunjukkan Toraja misalnya dengan tongkonannya. Nah, ini kan jelas-jelas menunjukkan baik secara arsitektural, baik secara nilai budaya Toraja yang ditunjukkan di dalam proses tradisi dan sebagainya. Itu betul-betul berbeda dengan yang dilakukan atau nilai tradisi yang berkembang di negara-negara lain misalnya. Apa gunanya memahami itu, Pak? Apa gunanya misalnya kalau kita ke Amatoa Kajang, begitu masuk rumah ternyata dapurnya di depan. Kita masuk di rumah Bugis lainnya, dapurnya kok di belakang. Sebagai sebuah identitas bangsa, artinya kenapa itu bisa dikaitkan dengan identitas bangsa? Padahal keragaman ini ada berbeda-beda. Di Sulawesi Selatan, Bugis beda, Toraja beda. Kok bisa dikatakan ini identitas bangsa? Sumatera juga mungkin beda antara Sumatera Barat, Selatan, dan sebagainya. Karena budaya itu kan tidak boleh kita menilai tinggi rendah. Jadi budaya itu tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Tetapi semua budaya itu misalnya Amatoa misalnya dengan misalnya dapurnya ada di depan. Inilah sebuah ciri dari kehidupan
masyarakat Amatoa yang kemudian ciri ini mereka punya makna sendiri yang dipahami oleh mereka. Mereka punya harapan, doa tentang itu sendiri dan sebagainya yang dia pahami. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang menjadi nilai dari sebuah aktivitas masyarakat, misalnya masyarakat Amatoa, ini yang kemudian menjadi hal yang sangat penting karena itu sudah menunjukkan eksistensi mereka dalam jangka waktu yang panjang dengan budaya itu. Nah, sehingga nilai-nilai dari budaya ini itu akan menjadi pertanyaan dan menjadi unik untuk kemudian menjadi objek penelitian. Setidaknya walaupun mungkin akan ada yang mungkin hanya datang berwisata misalnya. Tetapi ini menjadi pertanyaan besar. Loh, kenapa misalnya dapurnya ada di depan berbeda dengan yang di sana? Tetapi ketika kita menyampaikan nilai-nilai yang ada di belakang dari semua itu yang melekat pada model ini, itu akan menjadi membedakan kita dengan yang lainnya. Oh, ternyata. Dan ini pasti bahwa nilai-nilai positif dari sebuah kehidupan masyarakat itu saya kira sangat penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Dalam teks Indonesia berarti identitas bangsa itu bukan ketunggalan ya. Berarti identitas itu bisa terlihat dengan beragam yang ada dan itu identitas bangsa kita dengan keragaman itu, bukan. Makanya jadi sebetulnya sangat tepat yang kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda. Justru perbedaan-perbedaan ini saya kira justru menjadi potensi besar bangsa ini ketika itu dikelola dengan baik. Nah, bahwa kita kemudian di dalam simpul negara Kesatuan Republik Indonesia ini keragaman ini yang menjadi modal yang sangat-sangat besar untuk kita mengatakan kepada negara lain bahwa kami ini memang budaya kami ramai, budaya kami berbeda-beda, tapi kami berada di dalam satu ikatan simpul negara kesatuan. Nah, dengan potensi ini justru kemudian akan bisa mengangkat, apalagi ketika misalnya tren pengembangan pariwisata dunia misalnya sekarang, kita akan berangkat pada nilai. Nah, Indonesia memegang peranan yang sangat penting dengan potensi keragaman ini. Saya mau tarik dari tadi obrolan budaya di awal kita ke sebuah objek atau tempat yang berada di perlindungan Balai Pelestarian Cagar Budaya, yang tugasnya melestarikan, melindungi dan lain sebagainya. Apa yang ditinggalkan pendahulu kita yang dipelihara sekarang itu juga menjadi bagian identitas nasional yang memang perlu dilestarikan. Jadi saya kira identitas nasional itu adalah identitas lokal. Jadi ketika kita berbicara tentang nasionalisme, maka nasionalisme itu adalah Toraja, nasionalisme itu adalah Bugis, Makassar dan seterusnya, dengan peninggalan materialnya. Makanya ketika cagar budaya mengatur tentang benda cagar budaya, yang misalnya sekarang kita berbicara tentang benda cagar budaya, alat yang digunakan misalnya ketika perang dulu oleh pejuang kita, ini kan benda cagar budaya, bisa dipindahkan. Alat yang digunakan oleh para petani kita dulu panen padi misalnya, itu menjadi bagian dari benda yang bisa dipindah-pindahkan. Ini kenapa perlu kita pelihara? Karena di dalamnya ada nilai-nilai yang sangat penting untuk menunjukkan sebagai identitas kita sebagai bangsa, dan ini yang kemudian ingin kita pindahkan kepada generasi muda kita, bahwa ada nilai-nilai penting dari sebuah dinamika perjalanan bangsa ini, budayanya seperti ini dan sebagainya. Nah, makanya Balai Pelestarian Cagar Budaya yang pada tugas pokoknya itu melakukan pelestarian terkait dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya tadi. Kita memulai pada periodisasi mulai dari prasejarah yang jauh sekali ke belakang. Karena ketika kita melihat bangsa ini, ketika kita mau melihat simpul bangsa ini, maka kita berberangkat dari orang dan wilayahnya. Nah, prasejarah itu akan memberikan bukti yang nyata kehadiran orang dan berbudaya di wilayah itu dari sekian ribu tahun yang lalu sampai pada masa yang sangat kontemporer. Kita bisa mengenali karakter masyarakat agraris di Sulawesi Selatan dengan melihat peninggalannya dari cara membajak sawah, alat-alat yang tertinggal dan lain sebagainya. Nah,
Itu dari gambaran, dari prasejarah saja sebetulnya kita bisa melihat masyarakat kita. Di gua-gua itu yang gua-gua prasejarah yang ribuan tahun yang lalu, di situ ada gambaran perahu, di situ ada aktivitas misalnya yang menunjukkan mungkin perburuan dan sebagainya. Malah bahkan ada yang menganalisis sudah ada kepercayaan. Sehingga ketika dengan peninggalan-peninggalan ini, aktivitas masyarakat di wilayah ini, khususnya misalnya di Sulawesi Selatan ini, kita sudah bisa tahu bahwa ternyata ribuan tahun yang lalu itu sudah ada aktivitas manusia yang kemudian mendukung wilayah ini, yang sampai sekarang ini menjadi Sulawesi Selatan misalnya. Itu juga bisa bercerita kultur rumah panggung karena mungkin banjir dulu yang dihindari, atau kultur rumah tidak terlalu di bibir pantai karena pernah ngalamin tsunami. Itu bisa kita kaitkan dengan saya kira kan gini, jadi produk budaya itu sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan. Interaksi jadi interaksi manusia dengan lingkungannya, saya kira kan memaksa untuk kemudian rumah yang ditinggikan misalnya, rumah tinggi yang seperti kita di rumah panggung misalnya, yaitu salah satunya karena kondisi lingkungan pada masa itu. Nah itu, dan saya kira kearifan lokal kita tentang misalnya bangunan panggung misalnya, itu justru dia mampu menghadapi tantangan alam. Nah itu, kalau dari sudut kesehatan saya tidak tahu karena ini bukan bidang kita, tetapi yang pasti bahwa kalau misalnya ada gempa, ada misalnya ancaman binatang buas atau apa dan sebagainya, dengan bangunan panggung itu justru kemudian bisa. Berarti ada nilai kearifan lokal yang bisa terbaca dari benda yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Ibu Andri sebagai Kepala Seksi Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, pada 3 ini apa yang menjadi ruang tugas pokok dan penting, karena ini melindungi, mengembangkan, kemudian memanfaatkan. Kalau budaya sebuah benda dikembangkan, ruang itu apa ada pembangunan baru atau apa sih yang terlihat di topoksi 3 itu, Bu Andri? Jadi pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan itu adalah sebuah langkah dalam upaya pelestarian. Jadi ketiga-tiganya penting. Itu dalam rangka mensejahterakan rakyat. Jadi sekarang ini paradigmanya bukan hanya melindungi untuk milik BPCB semata, tetapi dilindungi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi proses perlindungan itu adalah membuat benda cagar budaya itu menjadi berumur panjang, bisa dinikmati oleh generasi berikutnya, bisa bertahan dengan spirit kondisi perlindungan itu ya. Nah, kemudian pengembangan adalah menaikkan nilai yang dikandung oleh benda tersebut. Jadi itu contohnya adalah revitalisasi seperti kita bahas tadi, menaikkan nilai agar bisa mengikuti perkembangan zaman, kemudian bisa berdaya gunakan. Nah, pemanfaatan itu adalah pendaya gunaan. Jadi bukan hanya pelindungan dipelihara untuk disimpan, tetapi dilindungi, kemudian dikembangkan nilainya agar dapat dinikmati, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Ini saya lihat bertolak belakang, Bu. Kalau misalnya mau dilindungi, kemudian dikembangkan, ini kan banyak orang datang nih. Banyak tangan jahil misalnya, mindahin, sentuh, dan lain sebagainya. Ini kan barang yang dilindungi. Apa kaitannya, kok harus bisa bermanfaat bagi masyarakat? Padahal ini barang yang dilindungi. Di mana keterkaitannya itu? Ya, keterkaitannya adalah karena cagar budaya ini adalah bagian dari kekayaan bangsa, hasanah kekayaan bangsa, dan seperti yang tadi dibahas sebagai identitas bangsa. Jadi tidak bisa kita hanya menjadikan sebagai monumen saja, monumen yang hanya untuk disimpan, dilihat saja, iya. Tapi sebagai bagian dari kekayaan bangsa ini harus bisa menjadi mensejahterakan masyarakat. Yang masyarakat yang mana yang
diberi ruang untuk mengambil benefit sehingga frasa mensejahterakan masyarakat itu kena pada siapa gitu. Ya, jadi semua komponen bangsa, Semua karena komponen. ini di Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa kebudayaan itu adalah bagian dari kekayaan negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi diatur oleh negara. Jadi negara hadir dalam membuat aturan pelindungannya. Nah, dalam hal pelindungan, pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian pihak akademisi, masyarakat itu harus bersinergi dalam melakukan pelestarian. Nah, yang paling dituntut untuk terlibat langsung dalam pelestariannya adalah masyarakat lokal, karena yang paling pertama akan merasakan benefitnya itu adalah masyarakat setempat, masyarakat yang ada di sekitar cagar budaya tersebut. Saya tertarik pada frasa tadi pengembangan. Berarti memberikan nilai, menaikkan nilai. Iya. Menaikkan nilai dalam artian apa nih? Misalnya salah satu kan Fort Rotterdam, Leang-Leang, kemudian apalagi Sumpang Bita, Gojeng apa semua itu ya. Artinya apanya mau dikembangkan nilainya? Pada frasa pengembangan nilai, pada konteks pariwisata kekinian, atau pada konteks memberi nilai tambah pada tempat itu apa atau gimana Bu pengembangan itu? Jadi kita bisa membahas contoh Benteng Rotterdam misalnya. Benteng Rotterdam. Ya. Benteng Rotterdam adalah benteng peninggalan Belanda yang dari masa ke masa itu mengalami transformasi. Ketika pertama ditemukan kondisinya rusak parah dan merupakan bangunan tua. Bangunan tua, oke. Jadi stigma yang ada di pikiran masyarakat ketika mendengar Benteng Rotterdam, oh ini adalah bangunan berhantu. Iya. Karena peninggalan perang. Takut. Nah, jadi agar dapat dinikmati oleh masyarakat, kita melakukan revitalisasi, pemugaran, adaptive reuse. Jadi bangunan itu kita bangun kembali, tetapi tidak melupakan bahwa bagaimana bentuk aslinya. Jadi kita membangun tetap mempertahankan kondisi keaslian, tidak mengubah tata letak, posisi bangunan, tetapi di bagian-bagian tertentu yang memang dibolehkan di dalam undang-undang itu kita memperbaharui. Jadi kelihatan cerah dan segar kembali dan dapat dinikmati oleh masyarakat, tidak memberikan lagi kesan sebagai bangunan yang menyeramkan. Benteng Panyua ya supaya kelihatan jadi nilai kurang-kurangnya sekarang gitu. Bisa kita lihat bahwa pemerintah Sulawesi Selatan malah menjadikan Benteng Rotterdam sebagai lambang identitas Kota Makassar. Jadi landmark kota begitu ya. Landmarknya. Kalau Fort Rotterdam bisa direvitalisasi seperti itu, berarti tempat-tempat lain yang membutuhkan kan kena hujan, kena panas, usia dan lain sebagainya, artinya sangat memungkinkan dikembangkan agar nilainya lebih tinggi lagi. Ya. Jadi di dalam proses pelindungan dan pengembangan itu, karena sebenarnya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan itu ketiga unsur ini saling terkait. Ketika proses pelindungan, di dalamnya sudah ada pengembangan karena melindungi itu dalam, saya bisa beri contoh proses pelindungan misalnya, mengkonservasi, memugar, itu proses pelindungan, memelihara, itu kita membuat nilai yang ada di objek ini menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Jadi makam misalnya, makam yang tadinya makam tua kita pelihara, dibersihkan, kemudian lingkungan kita tata sehingga ketika ada pengunjung, ketika melakukan ziarah, mereka akan merasa nyaman dengan kondisi. Jadi bisa betah ya. Betah. Jadi kita bisa melihat bahkan situs-situs yang hanya makam sebenarnya jadi banyak pengunjungnya Pak. Jadi beberapa situs kami yang
adalah makam itu justru ramai pengunjungnya. Kalau betah, spend uangnya akan mengalir juga ya, Betul. butuh makanan dan lain sebagainya. Iya. Jadi kalau melihat tupoksi Balai Pelestarian Cagar budaya seperti ini dari satu seksi saja itu luar biasa nih Pak. Tiga hal ini Perlindungan, pengembangan, baru satu seksi. pemanfaatan. Secara keseluruhan apa yang menjadi mode tupoksi yang paling prinsipil di Balai Pengembangan Cagar Budaya ini Pak? Saya kira kata kuncinya kita berangkat dari pelindungan dulu. Ya. Karena ketika sesuatu peninggalan, misalnya tadi Rotterdam, Ya. ketika itu tidak dilindungi, ya Pak, ya tidak ada lagi yang mau dikembangkan. Kalau misalnya kita tidak menjaga misalnya bentengnya, apanya yang mau dikembangkan, tidak menjaga rumah tradisionalnya, apanya yang mau dikembangkan. Oke. Nah, Jadi spirit pertama melindungi dulu. itu yang paling utama. Makanya undang-undang itu sebetulnya mengarahkan kita untuk yang paling utama dilakukan adalah melakukan perlindungan. Ya. Nah, ketika upaya perlindungan ini sudah bisa maksimal, itu kemudian masuk pada upaya-upaya pengembangan. Kenapa? Karena itu tadi terkait dengan yang disampaikan Ibu Ani, meningkatkan nilai manfaat dari sebuah peninggalan itu, sebuah tempat itu. Nah, ketika peningkatan nilai ini, yang tadi misalnya bukan lagi tempat seram misalnya, tempat hantu dan sebagainya, kan orang kemudian justru senang datang. Ketika misalnya orang senang datang, karena berkunjung itu kan kata kuncinya pada kenyamanan. Makanya kita kan dalam kaitan dengan pengembangan dan untuk pemanfaatan itu, yang paling utama itu adalah memenuhi kebutuhan fasilitas lingkungan yang ada di situ. Sehingga ketika orang datang mau jalan misalnya tidak harus becek-becek, misalnya panas rumah di Toraja ketika tidak dibuatkan misalnya sarana jalan untuk ke objek, ya saya kira kan sebagian pasti orang tidak, kecuali yang memang minat khusus. Saya mau naik kuda saja, saya mau berbecek-becek dengan lumpur dan sebagainya. Nah, dengan begitu maka kami sebagai kita sebagai lembaga itu, salah satu hal yang paling utama kita upayakan adalah memaksimalkan sarana dan prasarana lingkungan di setiap situs misalnya. Benteng Rotterdam misalnya bisa kita lihat, di Leang-Leang misalnya, ya kalau kita spotnya kan prasejarah. Tetapi kita di dalam itu mulai dari taman, dari luar itu yang begitu luas, berapa hektar, itu kita perbaiki, kita buat sarana yang cukup untuk masyarakat itu bisa senang ketika datang ke sana. Walking track-nya juga ya. Jadi saya kira itulah sehingga sarana-sarana ini menjadi sangat penting. Karena kalau misalnya ini yang tidak terpenuhi, jangankan anak milenial, kita saja yang misalnya dulu yang masih senang masih bertani dulu misalnya di masa lalu, itu tidak akan mau lagi sekarang kalau tidak ada sarana yang apalagi anak milenial. Jadi prinsipnya saya menangkap spiritnya bahwa bukan hanya sekedar benda itu dijaga, tapi ada kemanfaatan yang lebih dekat-dekatnya pada kaitan kepariwisataan, Pak Natsir. Oh iya, karena kan begini, jadi kalau ini kan juga tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa kita itu objek wisata kita di Indonesia itu cukup besar persentase dari objek wisata budaya. Kita ke Jogja misalnya, Jawa Tengah misalnya, itu sekian persen itu adalah objek wisata budaya. Bukan berarti bahwa objek wisata buatan itu kemudian tidak penting, tetapi optional saya kira juga ya. Persentasenya cukup besar. Nah, termasuk kita juga di Sulawesi Selatan. Kalau kita misalnya kita bangga-banggakan misalnya Toraja, itu juga karena budaya misalnya. Di Makassar misalnya itu juga ya ada benteng Rotterdam, ada kuliner kita. Nah, ini semua produk budaya saya kira. Sampai di situ ruang value yang harus ditangkap dari sebuah situs akan bisa memberi benefit seperti itu, Pak. Iya. Jadi ketika kita berbicara tentang cagar budaya, sebetulnya kan idealnya Rotterdam itu kita berharap bahwa suatu saat bukan sebagai cagar budaya sendiri saja, tetapi kita berharap bahwa nilai-nilai aspek-aspek budaya kuliner yang ada di sekitarnya menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika kita berbicara tentang budaya Makassar, budaya Sulawesi Selatan,
kita masuk di Benteng itu dan sekitarnya sudah tahu kita. Satu Kenapa? kesatuan, Pak ya. Iya, karena nah ini yang kemudian menjadi oleh teman-teman di pariwisata itu kemudian menjadikan satu kemasan yang apik untuk menjadi sebuah informasi besar terhadap terkait dengan budaya kita, misalnya budaya Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, Bu Andri, kalau melindungi berarti menjaga ya, dari keseluruhan objek kan kalau dijaga maksimal, cukup harus punya kekuatan lebih juga nih Badan Pelestari ya, karena bagaimanapun menjaga, mengawasi dan lain sebagainya. Kalau melibatkan masyarakat misalnya, tadi kita Pak Sasi bilang kalau melibatkan publik, dia menerima benefit, otomatis dia akan menjaga secara otomatis pula. Bagaimana spirit itu di bagian dari melindungi, tapi ini kan tadi kalau Pak Nas bilang spare publik juga terbuka untuk mengambil manfaat di situ. Itu cukup efektif melibatkan masyarakat atau gimana Bu, pengalamannya? Iya, jadi kalau berbicara pengalaman, kita juga dalam melakukan pelindungan kita juga harus melihat kearifan lokal sebenarnya. Kearifan lokal, kemudian pelibatan masyarakat lokal. Jadi dari sekian luas wilayah wilayah kerja kami, ya itu kami memanfaatkan. Jadi ada yang kami jadikan secara resmi sebagai, karena di situs-situs itu kita punya penjaga yang kami sebut sebagai juru pelihara. Ya, juru pelihara. Jadi juru peliharanya biasanya masyarakat terdekat yang punya kedekatan emosional dengan tempat itu ya. Iya, jadi biasanya dari situ kemudian meredam risiko-risiko, berbagai hal risiko yang bisa timbul terhadap apakah itu konflik kepentingan, ataukah masyarakat luar yang datang kemudian tidak bertanggung jawab dalam hal perkunjungannya misalnya. Ya, jadi kita memanfaatkan masyarakat yang punya kedekatan emosional ya dengan objek cagar budaya kita. Itu cukup membantu? Sangat membantu. Sangat membantu ya Bu ya. Oke, artinya ruang cagar budaya yang dilindungi dengan undang-undang, ketika ada ruang yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengambil manfaat ekonomi, itu sah-sah saja ya? Sah saja, tapi diatur. Oh, diatur. Ya, kata kuncinya diatur itu ya. Karena undang-undang mulai dari undang-undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, semua menyatakan bahwa cagar budaya, kebudayaan, objek-objek kebudayaan itu untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat, tetapi diatur oleh negara. Jadi aturan yang ada itu mengikat dan melekat untuk aturan mainnya untuk siapa saja. Jadi biasanya dalam hal masyarakat diberdayakan dalam pelestarian cagar budaya, biasanya kita mengatur tempat misalnya, misalnya pemanfaatan ruang-ruang souvenir misalnya, itu kan memberdayakan masyarakat lokal. Kemudian kita juga membuat ruang agar masyarakat dapat memperkenalkan kuliner tradisional. Iya, jadi lahan-lahan yang ada di sekitar cagar budaya biasanya kita manfaatkan. Kita mengajak masyarakat untuk memanfaatkan. Ya, jadi perkunjungan itu bisa memberi dampak. Misalnya Fort Rotterdam tiap tahun ada Makassar Jazz Festival ya, gitu. Arti pemanfaatan spare yang masih bisa digunakan, mengundang publik selain menikmati cagar budaya Fort Rotterdam, bisa menikmati musik, ada jajanan dan lain sebagainya. Saya pernah ke Sumbang Bita Pangkau, ada kegiatan keorganisasian, kita nginep dan lain sebagainya. Itu bagian dari pemanfaatan ekonomi. Betul sekali. Nah, sebagai tambahan, jadi saat ini juga pemerintah gencar memprogramkan desa wisata dalam artian yang tadi masyarakat bisa membuat kearifan lokal sebagai sesuatu yang berdaya guna dan bernilai ekonomi. Di dalamnya bisa souvenir misalnya tentang
budaya yang ada di situ. Kemudian kuliner tradisional. Nah, kemudian untuk rumah penduduk itu bisa dijadikan homestay. Nah, itulah benefit yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Berarti Balai Cagar Budaya ini memang harus dekat-dekat dengan pariwisata, Pak ya? Iya, betul sangat. Kerjasama begitu ya. Adakah kewajiban masyarakat pada sebuah objek cagar budaya atau simbiosis mutualisme seperti apa, Pak, sebenarnya? Oh iya, jadi kalau secara umum kan ya pelestarian ini oleh pemerintah dan masyarakat ya, oleh pemerintah dan masyarakat. Kalau tadi misalnya terkait dengan keterlibatan langsung masyarakat, sebetulnya kita itu kan pemerintah itu hanya mengatur, karena yang tadi itu kata kunci pertamanya adalah perlindungan. Ketika masyarakat di dalam memanfaatkan lokasi, kemudian misalnya pemanfaatan ini memungkinkan berakibat terhadap tidak terlindunginya peninggalan, inilah yang kemudian tadi kita atur. Nah, sehingga misalnya kalau kita melihat misalnya seperti di Bali ya, kalau objeknya misalnya 500 meter atau misalnya 200 meter ada di dalam, maka fasilitas pendukung souvenir shop misalnya dan sebagainya, warung-warung, itu ada pada jarak kurang lebih 200 atau 300 meter. Oh, zonasi yang terjaga, Pak ya? Ya, sehingga zona yang ditetapkan itu betul-betul perlu kita pahami, dan ini yang kemudian penting oleh masyarakat. Jadi ketika misalnya Rotterdam, sekarang saya misalnya Pak Wahyudin, ketika semua kulinernya ada di dalam benteng, ini kan saya kira kemudian membuat benteng ini akan semrawut kan. Nah, yang kita butuhkan itu adalah bentengnya ini secara megah bisa kita lihat, nilai-nilainya bisa kita sampaikan kepada generasi muda kita. Tetapi masyarakat juga di sekitarnya silahkan dimanfaatkan misalnya pada zona-zona yang tidak mengganggu kelestarian. Berarti teratur dan terbatas, Pak. Nah, sama dengan misalnya musik. Boleh, makanya kan misalnya Makassar Jazz Festival itu boleh, tetapi kan di dalam memanfaatkan itu ya pengunjungnya harus tertib, pengunjungnya jangan sampai misalnya merusak dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian kita atur dalam rangka pemanfaatan jangka panjang. Nah, ini tadi karena yang kita harapkan adalah ini bisa terlindungi untuk jangka panjang. Memang biasa ada polemiknya gini, ini kan peninggalan Belanda, kenapa mesti kemudian kita pelihara? Ya kan begitu ya. Sentimen kolonial. Tetapi kan sebetulnya begini, ketika kita berbicara tentang dinamika sejarah bangsa ini, bisa itu kan tidak bisa kita coret. nafikan, itu tidak bisa kita coret. Justru yang kemudian kita akan sampaikan bahwa bangunan ini menunjukkan pernah ada penjajah dan kita yang menjadi terjajah. Nah, ketika kita mau bangun nasionalisme, ini kan harusnya ya saya misalnya dengan posisi yang merdeka sekarang, saya mau menyatakan bangsa saya ini seperti ini, kalau perasaan ini tidak ada kan susah. Tetapi kalau ternyata kita lihat, dulu ketika kemudian kita dijajah, siapa yang berjuang ya? Kalau kita dijajah berarti ada yang berjuang. Siapa yang berjuang, kemudian sekarang kita nikmati kemerdekaan nilai ini. Spirit itu yang Jadi, menjadi penting. Spirit ini yang kemudian bisa disampaikan melalui peninggalan-peninggalan ini. Jadi kita tidak pada nilai, wah ini kan peninggalan Belanda ini. Tetapi justru dengan itu kita akan menyatakan, kita belajar misalnya sejarah. Dulu pernah kita dijajah 350 tahun. Kalau itu tidak ada yang bisa kita tunjukkan, anak-anak kita pasti waduh Bapak ini bohong. Tidak ada. Tapi ketika bisa ditunjuk, kan enak itu. Itu senasib dengan Lama Temalae di Sopeng ya. Wisma Yuliana ya. Villa Yuliana ya. Ruang yang megah pada zamannya dan kita masih bisa melihatnya di situ. Bu Andri, seberapa besar kesadaran publik mau melihat dan menjaga cagar budaya ini? Misalnya ketika ke Sumbang Bina Nginap, ruang keterjagaannya publik sadar bahwa ini cagar budaya cukup tinggi, atau kalau kita mendengar kabar misalnya ada yang pencurian situs lah, perusakan situs lah, apakah tingkat kesadaran untuk menjaga cagar budaya milik bangsa kita ini sudah cukup tinggi di masyarakat? Iya, jadi sebenarnya kalau persoalan pelestarian cagar budaya itu
belum dapat dikatakan masyarakat sudah sadar sepenuhnya, belum. Ya, jadi aktivitas vandalisme itu selalu ada, masih ada. Ya. Jadi kesadaran akan arti pentingnya cagar budaya baik di masyarakat umum maupun di pemerintahan sebenarnya itu masih belum sepenuhnya. Ya, jadi kalau di masyarakat umum misalnya, ketika mengunjungi cagar budaya, masih ada yang rasa ingin tahunya itu terlalu besar. Misalnya ke lukisan dinding. Ya, pegang-pegang. Misalnya ke lukisan dinding, ini terbuat dari apa? Biasanya mereka ngorek. Apakah benar ya dari batu, nyoel-nyoel gitu ya? Betul. Jadi itulah sebenarnya PR penting buat BPCB ya. Bagaimana kami selalu mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat akan arti pentingnya cagar budaya. Begitu juga kepada pemerintahan, karena kebijakan di dalam pemerintahan, terutama kebijakan dalam pembangunan itu biasanya masih bertolak belakang dengan pelestarian cagar budaya. Maksudnya gimana itu Bu Anja? Ya, jadi pembangunan misalnya, jadi dengan alasan kebutuhan ruang ataukah kepentingan ekonomis, biasanya sadar sebuah atau situs bisa dihancurkan. Sadar atau tidak, biasanya melakukan pemusnahan cagar budaya. Nah, ini biasanya karena kebijakan, katanya untuk pengembangan ekonomi lah, untuk pemenuhan kebutuhan ruang. Nah, sebuah cagar budaya itu bisa hilang dan musnah karena tergantikan dengan bangunan yang lebih baru. Berarti modern. potensi kita kehilangan jejak sejarah identitas itu sangat besar Sangat terjadi. besar. Apakah undang-undang atau peraturan lain tidak cukup kuat menghalangi pengambil alihan kawasan demi sebuah kepentingan yang mungkin secara prosedural sah juga karena lahir dari daerah setempat. Jadi sebenarnya bukan tidak cukup kuat, tetapi tadi dikatakan bahwa perlu adanya harmonisasi. Harmonisasi antara perundang-undangan di masing-masing stakeholder. Ya, jadi ketika bagi Kementerian Kebudayaan itu dianggap penting, kita harus menyelaraskan di Kementerian PU misalnya ini harus menjadi bagian. Nah, syukurnya, untungnya saat ini di Kementerian PUPR misalnya sudah perundangan yang baru itu sudah ada dan di dalamnya tercantum tentang pelestarian arsitektur cagar budaya. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan baik itu kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan itu bisa mendukung kelestarian cagar budaya. Pak Nasir, bagaimana menguatkan itu? Karena bagaimanapun ruang dinamika pertumbuhan baik dari ekonomi, kawasan pemukiman, tentu akan merambah ruang-ruang kosong. Bahkan tadi kekhawatiran Ibu tadi, jangan-jangan ruang ekonomi mengalahkan kebutuhan kita pada sebuah identitas. Harmonisasi dibutuhkan. Apa ruang yang bisa dibicarakan bagi Pemda-Pemda untuk tetap meyakini ini hal yang menjadi penting untuk dijaga? Ya, saya kira kan seluruh aspek pembangunan tidak bisa menghambat pembangunan aspek yang lainnya. Jadi saya kira seluruh bidang pembangunan kita itu dia harus berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing. Koridor masing-masing. Nah, solusi dari semua itu adalah memang komunikasi dan dalam rangka penetapan kebijakan. Kenapa? Karena ketika kita berbicara pada bidang ekonomi, ketika kita berbicara pada bidang budaya, ya dua hal aspek pembangunan ini kan sama. Nah, tetapi bahwa kemudian misalnya di lapangan itu misalnya ada persinggungan-persinggungan, saya kira aturan itu pasti ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Karena saya kira di setiap bidang-bidang pemerintahan itu dengan aturan misalnya terkait dengan ruang ada misalnya RT RW misalnya. Nah, di dalam ini RT RW ini kan bukan produk sendiri oleh dinas tertentu, tetapi ini oleh pemerintah kemudian dibahas oleh DPR mewakili masyarakat. Sehingga ketika misalnya pembahasan yang seperti ini
harusnya kan dalam kaitan dengan pembicaraan tata ruang misalnya, tata ruang wilayah misalnya, sudah mempertimbangkan seluruh aspek-aspek misalnya termasuk di dalamnya aspek konservasi atau pelestarian budaya. Nah, menurut saya kalau misalnya semua sinergi aturan dan yang menghasilkan kebijakan itu kita laksanakan dengan baik, saya kira tidak ada masalah. Tidak masalah. Nah, jadi memang yang paling penting itu adalah mengkomunikasikan. Kita butuh komunikasi antar stakeholder, antara bidang-bidang pembangunan, sehingga semua bisa berjalan selaras. Bahwa kemudian tadi misalnya ada kasus yang disampaikan oleh Ibu Andriani, yaitu tadi sebetulnya hanya komunikasi. Pasti bisa diselesaikan dengan aturan ya. Tapi lobby ekonomi biasanya lebih kuat, Pak. Nah, ini yaitu yang kemudian begini. Jadi saya kira ya ini kan fakta kita lihat ya. Pak Wahyudin lobby ekonomi cukup kuat. Tetapi ketika misalnya itu tadi, ya ini yang kemudian tuntutan terhadap kesadaran Pak, terhadap nilai sebuah sejarah kita, nilai dari sebuah budaya kita, itu yang harusnya ya kita secara sebagai warga masyarakat, sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga kota, itu kan harusnya peduli. Oh ini kan penting buat sejarah kota saya. Kalau saya saja mementingkan pribadi saya karena bisnis saya, ya itu kan sudah tidak bisa. Kan ada hal-hal lain, ada prinsip-prinsip lain yang kemudian akan ada di situ, misalnya hak perorangan, hak pribadi dan sebagainya. Nah, antara hak perorangan secara hukum, secara aturan dan sebagainya, kemudian kepentingan bangsa ini secara besar, tetapi dan ini nilai, ini yang kemudian sangat sulit Pak. Ketika misalnya, wah ini kan milik saya, milik saya sesuka saya mau apa, itu secara hak pribadi, Tetapi ketika berbicara tentang misalnya kepentingan, oh ini kan terkait dengan aset budaya bangsa ini, aset budaya kota, ini adalah ikon kota. Kesadaran saya sebagai pemilik pribadi dan hak pribadi dengan kepentingan daerah ini kan sesuatu yang sangat Kalau ya kita misalnya kita ingin ya kita membutuhkan kesadaran masyarakat, tapi ini kan juga hal yang tidak begitu mudah. Artinya kawasan-kawasan yang memiliki sebuah benda yang masuk kategori cagar budaya, apakah memang sudah memiliki kelengkapan administratif sebagai misalnya kawasannya dari sana dari A ke B, atau kalau ada kawasan pribadi milik penduduk ternyata di dalamnya ada cagar budaya, gimana itu Bu Andri dari proses perlindungan itu sendiri? Jadi memang warisan budaya itu ada beberapa di antaranya yang masih dimiliki oleh masyarakat. Jadi boleh masyarakat menjadi pemilik. Karena di banyak kasus biasanya masyarakat yang memiliki warisan budaya akhirnya jadi takut untuk melaporkan karena takut diambil hak kepemilikannya. Jadi kita tetap memberi peluang, tetapi kita hadir dalam upaya pelestariannya. Kemudian untuk aset-aset cagar budaya misalnya, lahan, ada beberapa di antaranya itu yang memang dimiliki atas nama BPCB atau kementerian. Jadi kita sudah ambil untuk biasanya kita menjadi aset kantor BPCB ataupun kementerian Jadi itu biasanya kita akan memberikan ruang kepada kita untuk lebih bisa melakukan upaya-upaya pelestarian. Tapi beberapa di antaranya memang masih ada yang dimiliki oleh kan misalnya barang misalnya sudah masuk dalam kategori bisa dilindungi oleh Balai Pelestari Cagar Budaya. Karena kalau dimiliki masyarakat kan membutuhkan perawatan, membutuhkan perlakuan khusus. Jadi kalau misalnya diserahkan ke negara untuk dipelihara, hak pemilik kepada tetap masyarakat, tapi ruang pemeliharaan sudah dibiayai oleh negara dong, Bu Andri? Iya, bisa. Jadi masyarakat melaporkan bahwa mereka mempunyai
komponen-komponen warisan budaya, kami BPCB kemudian meregistrasi, mendokumentasikan benda-benda tersebut. Jadi pada saat proses pemeliharaan misalnya, biasanya kita membantu, tetapi kita juga memberikan peluang kepada pemilik untuk melakukan pemeliharaan, tetapi didampingi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Oke. Tetap berada di rumah pemilik dan didampingi ya. Mungkin kan butuh pengetahuan, keterampilan dan sains. Saya teringat Gereja Katedral Makassar. Ya, saya pernah membaca di salah satu sudutnya ada plan bahwa ini bagian dari cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang, masuk dalam kategori gedung yang dilindungi, bangunan dilindungi. Konsekuensi apa yang apa yang timbul pada konsekuensi ketika ada plan itu, Pak? Iya, jadi pelang itu kan dipasang berdasarkan perintah undang-undang. Oke. Perintah undang-undang itu sebuah peninggalan yang memenuhi kriteria cagar budaya harus ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, katedral itu sendiri oleh tenaga ahli cagar budaya yang diangkat oleh wali kota, itu sudah menetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Nah, sehingga dengan dasar itu ada pelang di situ dengan nomornya sekian dan sebagainya. Nah, konsekuensinya adalah baik kepada pemerintah, masyarakat, adalah kita bersama-sama harus melestarikan, memelihara, menjaga katedral ini sebagai salah satu bukti sejarah perjalanan agama-agama yang ada di Sulawesi Selatan. Tidak bisa diubah bangunannya, tidak bisa dibangun karena konsekuensinya begitu, Pak ya? Ya, jadi saya kira gini, jadi prinsip pelestarian itu kan menjaga keaslian bentuk bahan, tapak dan sebagainya. Tetapi itu kan kita tidak bisa juga menafikan kebutuhan umat misalnya. Sehingga memang harus ada solusi, dan saya kira solusi undang-undang bisa memberikan. Misalnya ada kajian revitalisasi, kajian adaptasi, sehingga kepentingan pelestarian dan kepentingan umat ini dua-duanya bisa terpenuhi. Dan saya kira dengan aturan yang tersedia, saya kira akan cukup untuk memenuhi kedua aspek ini. Kita bisa lestarikan katedral, tapi kebutuhan umat juga bisa kita penuhi. Berarti ada solusi dong, Pak ya? Harus ada solusi. Tidak boleh tidak ada solusi. Kalau aturan itu harus ada solusi. Oke, Bu Andri, apa yang menjadi penting? Terakhir kita ini apa yang menjadi penting spirit perlindungan yang harus dimiliki masyarakat ketika berada di sebuah lokasi cagar budaya? Ya, jadi seperti jargonnya cagar budaya. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Jadi pesan kepada pengunjung, terutama ke kaum milenial yang paling segmen yang paling banyak mengunjungi itu adalah pelajar, kalangan muda, karena sekarang zaman sudah berubah, semua serba diviralkan di kabar beritakan. Jadi pesannya adalah perbanyak kunjungan kepada objek cagar budaya, tetapi tetap melindungi dengan tidak melakukan perusakan, dengan tidak melakukan vandalisme, coret-coretan. Perlu tulis nama lah di situ ya. Jadi mengunjungi jejak warisan budaya, tetapi tidak perlu meninggalkan jejak. Melindungi jejak warisan budaya, tapi jangan meninggalkan jejak di situ. Itu menjadi menarik pesannya. Ibu Andri, terima kasih. Mbak Nasi, terima kasih. Demikian perbincangan kita di obrolan pagi PAREKAT. Pesan yang paling penting, silahkan Anda mengunjungi jejak warisan budaya yang kita miliki, tapi jangan sampai Anda meninggalkan jejak yang akan merusak nilai budaya itu. Kita akan ketemu di topik lain. Sampai jumpa.